Di awal film, seorang mahasiswa bernama Sang-min baru saja pulang ke Korea untuk bertemu dengan keluarganya. Saat tiba di bandara, Sang-min yang merupakan anak yang cukup nakal sengaja menjatuhkan ponselnya di dekat seorang perempuan. Namun ternyata perempuan itu adalah Buna yang merupakan saudara atau sepupu Sang-min. Ia datang untuk menjemput Sang-min atas perintah ayahnya. Di dalam bis, Sang-min memberikan oleh-oleh untuk Buna, namun ternyata itu adalah sebuah daleman. Namun Buna tidak marah dan hanya menganggap itu sebagai candaan. Saat sampai di rumah, Buna dan Sang-min kemudian bertemu dengan kakek mereka. Kakek Buna ini diceritakan menderita sebuah penyakit. Kakek itu kemudian bercerita kalau ia mempunyai sebuah janji kepada kakeknya Sang-min di masa lalu kalau mereka akan menikahkan salah satu keturunannya. Lalu kakek itu meminta Buna untuk menikah dengan Sang-min agar ia bisa mati dengan tenang. Mendengar itu, Buna tentu saja menolak. Begitu juga dengan Sang-min. Keesokan harinya, Sang-min pergi ke kampus untuk bertemu dengan teman-temannya. Salah satunya adalah seorang perempuan bernama Jisoo. Di rumahnya, Buna sedang bersama kakeknya membersihkan kamera lawas. Selain itu, Buna sebenarnya sangat sayang kepada kakeknya ini. Di sekolah Buna ada seorang laki-laki tampan yang paling populer. Namanya adalah Jungwoo. Tentu saja semua perempuan menyukai anak itu. Di tempat lain, kakek Buna baru saja melakukan tes kesehatan dan dokter mengatakan kalau sang kakek masih bisa hidup lagi sekitar 20 tahun. Mengetahui kalau umurnya masih cukup panjang, ia kemudian meminta ayah Sang-min untuk membantunya agar Sang-min dan Buna mau menikah. Ayah Sang-min pura-pura marah dengan menghancurkan mobil agar Sang-min mau mengikuti perintahnya. Di sekolah, Buna sedang melihat Jungwoo yang sedang bermain baseball. Dan ia sangat senang ketika Jungwoo menyapanya. Sang-min sedang menunggu Buna di pintu gerbang untuk membicarakan sesuatu. Karena saat itu Buna bersama temannya, akhirnya teman Buna yang bernama Haewon ikut bersama mereka. Di sebuah restoran, Sang-min mengatakan kepada Buna kenapa mereka tidak menikah saja. Namun Buna menolak karena ia baru berusia 15 tahun dan masih ingin bersekolah. Sang kakek kini sedang berpura-pura sekarat agar Buna dan Sang-min mau menikah. Saat mereka berdua datang, Buna sangat panik karena melihat kakeknya tidak sadarkan diri. Apalagi ketika indikator denyut jantung tiba-tiba menunjukkan angka 0. Karena tidak ingin membuat kakeknya sedih, akhirnya Buna mau menikah dengan Sang-min. Malam harinya Buna menangis karena bingung apa yang akan terjadi dengan sekolahnya apabila ia menikah. Ibu Buna mengatakan kalau ia tak perlu khawatir. Kakeknya yang merupakan senior militer akan berbicara kepada pihak sekolah agar tidak membocorkan rahasia ini. Dan mereka akhirnya menikah. Satu-satunya teman Buna yang mengetahui hal ini adalah Haewon. Setelah acara selesai, ayah Sang-min menyuruhnya untuk tidak melakukan mantap-mantap dengan Buna sampai ia lulus SMA. Ibu Sang-min juga mengatakan hal itu kepada Buna. Namun karena Buna masih polos, ia tidak tahu apa yang dimaksud oleh mertuanya itu. Mereka berdua kemudian pergi untuk melakukan bulan madu di sebuah pulau. Saat sampai di bandara, Buna meminta izin pergi ke toilet. Lalu Sang-min menunggunya di dalam pesawat. Ketika pesawat akan lepas landas, Buna tak kunjung muncul. Dan ternyata Buna sengaja tidak ikut bulan madu dan membuat Sang-min pergi sendirian. Lalu Buna menggelandang di jalan sampai waktu bulan madu berakhir. Di pulau itu, Sang-min tidak sengaja bertemu dengan Haewon yang sedang berlibur. Karena tersandung, Sang-min tidak sengaja membuat Haewon terjatuh dan menubruknya. Lalu wali kelas Haewon yang melihat mereka langsung marah dan menghajar Sang-min. Pagi itu Buna pergi ke sekolah dan bertemu dengan Jungwoo. Karena nggak ada kegiatan, mereka pun akhirnya jalan-jalan bareng. Di akhir perjalanan itu, Jungwoo bertanya apakah Buna sudah mempunyai pacar. Buna menjawab tidak, dan akhirnya mereka berdua pacaran. Di tempat lain, Sang-min terus mencoba menelpon Buna, namun ia tidak mengangkat telepon itu. Orang tua Buna baru saja selesai mandi di pemandian umum. Namun di situ sebenarnya ada Buna yang sedang beristirahat. Dari balik kayu itu, Buna mendengar percakapan ibunya yang mengatakan kalau ia sangat sedih ketika Buna sudah tinggal dengan orang lain. Keesokan harinya, Sang-min akhirnya pulang, dan malamnya ia bertemu dengan Buna di depan pintu. Walaupun sedikit marah, Sang-min mencoba menahannya. Ia kemudian meminta Buna untuk mengganti pakaiannya agar terlihat seperti baru pulang bulan madu. Setelah makan, mereka berdua kemudian beristirahat.
Keesokan harinya, Buna dan Sangmin menunjukkan apartemen di mana mereka berdua akan tinggal bersama di tempat itu. Malam harinya setelah mandi, Sangmin tiba-tiba masuk ke kamar Buna cuma menggunakan celana pendek. Ia meminta Buna untuk melakukan hal itu, namun Buna menolak dan menusuk kepala Sangmin dengan pulpen. Padahal sebenarnya Sangmin hanya ingin bermain-main, bukan serius. Keesokan harinya di kantin, Buna menceritakan kepada Haewon kalau dirinya sekarang berpacaran dengan Jungwoo. Haewon tentu saja kaget dan sedih karena sebenarnya Haewon juga menyukai Jungwoo. Malam harinya, Buna datang ke sebuah restoran untuk mengajak Sangmin pulang karena dia sekarang sudah benar-benar mabuk. Nah, disitulah Buna bertemu dengan gadis bernama Jisoo yang mungkin sebenarnya wanita itu menyukai Sangmin. Pagi itu, Sangmin mengantarkan Buna ke sekolah. Dan saat jam istirahat, Buna tiba-tiba dicegat oleh salah satu geng perempuan di sekolahnya. Kemudian mereka mendorongnya ke tempat sampah karena ia telah memacari Jungwoo. Tapi kemudian Jungwoo tiba-tiba muncul dan mengatakan kalau ia dan Buna memang sudah pacaran. Di ruang olahraga, Jungwoo mencoba menghibur Buna yang sedang bersedih. Setelah pulang sekolah, Sangmin dan Buna pergi berbelanja. Di sini mereka mulai terlihat akrab dan so sweet. Sangmin bahkan menggendong Buna sampai ke rumah. Keseruan pasangan itu masih berlanjut ketika di dapur. Duh, kapan Mimin bisa kayak gini ya? Setelah Buna selesai mencuci piring, ia melihat Sangmin yang baru selesai mandi. Ia mencoba menjahilinya dengan melorotkan celananya. Bukannya malu, Sangmin malah mendekati Buna. Dan Buna akhirnya yang teriak-teriak. Keesokan harinya, Buna datang ke lapangan baseball untuk mendukung Jungwoo. Dan ia memberikan sushi kepadanya. Sangmin yang baru saja bangun tidur kemudian menonton TV dan memakan sushi buatan Buna. Ia melihat pertandingan baseball yang ternyata itu adalah sekolah Buna. Tiba-tiba kamera tidak sengaja menyorot Buna dan mengatakan kalau itu adalah pacar dari sang bintang Jungwoo. Sangmin lalu masuk ke kamar Buna dan ia menemukan foto Buna bersama Jungwoo. Malam harinya saat Buna pulang, Sangmin tidak membahas apa yang ia temukan dan menyuruh Buna untuk segera tidur. Ini karena Sangmin tidak ingin ada pertengkaran di antara mereka dan ia juga sadar umur. Keesokan harinya saat jam olahraga, Haewon mengatakan yang sejujurnya kepada Buna. Menurutnya Buna sangat egois. Ia sudah mempunyai suami dan kini ia juga mempunyai pacar. Haewon lalu mengatakan kepada Buna kalau sejujurnya ia menyukai Jungwoo. Sangmin yang sedang berada di kampus tiba-tiba didatangi oleh Jisoo. Ia mengatakan Sangmin diterima magang di sekolah Buna. Sangmin tentu saja terkejut. Di rumah, ia merasa bingung bagaimana menjelaskannya kepada Buna. Keesokan harinya saat Sangmin mengantar Buna ke sekolah, ia berniat mengatakan hal itu. Namun Buna langsung keluar karena ia sudah telat. Sangmin kemudian masuk ke sekolah untuk bertemu dengan kepala sekolah, namun ia bertemu dengan guru atau wali kelas yang dulu mengajarnya saat liburan bulan madu. Namun kali ini guru itu malah menyukai Sangmin. Di sekolah ini, yang mengetahui kalau Sangmin sudah menikah dengan Buna cuma kepala sekolah. Kemudian perempuan itu mengajak Sangmin ke kelasnya untuk memperkenalkan diri kepada murid-murid. Buna terkejut karena Sangmin sekarang akan menjadi gurunya. Setelah sekolah bubar, Sangmin pergi minum-minum bersama para guru. Di situ wali kelas itu terus menggoda Sangmin agar mau menjadi pasangannya. Saat sampai di rumah, Buna bertanya kenapa Sangmin magang di sekolahnya. Ia khawatir semua orang akan tahu. Sangmin kemudian mengatakan kalau ia akan berhati-hati. Keesokan harinya ketika mengajar, Sangmin merasa kalau dirinya sedang tidak enak badan. Ia mencoba mengelap keringat, namun ternyata yang ia bawa adalah celana dalam milik Buna. Untung hanya Buna yang menyadari hal itu. Saat jam istirahat, wali kelas itu kembali menggoda Sangmin dengan mengajaknya makan bersama di sekolah. Tentu saja murid yang melihat itu merasa heran, karena wali kelas itu terkenal galak dan masih jomblo meskipun sudah tua. Buna yang melihat itu sepertinya sedikit cemburu. Ketika pulang sekolah, Sangmin mampir ke lapangan baseball dan ia bertemu dengan Jungwoo. Sangmin hanya mengatakan kalau Jungwoo memang tampan, ia harus mempertahankan hal itu. Saat di rumah, Buna sedang berebut remote TV dengan Sangmin. Namun tiba-tiba guru perempuan itu datang ke apartemen mereka. Sangmin dan Buna langsung berkemas agar tidak ketahuan. Buna yang bersembunyi di gorden hampir saja kepergok oleh wanita itu. Ia kemudian kabur, namun ia terjatuh karena menabrak pagar dinding.
Sangmin mengatakan kalau itu adalah saudaranya yang sedikit gila. Keesokan harinya saat mengajar, salah satu murid bertanya kepada Sangmin siapa orang yang menjadi cinta pertamanya. Sangmin mengatakan kalau orang itu adalah seorang wanita yang datang saat ia sedang melakukan wajib militer. Di situ Buna berpikir kalau wanita itu pasti Jisoo. Di kampus, Sangmin dan teman-temannya kembali mendapat undangan wajib militer. Keesokan harinya, Sangmin pun pergi ke tempat latihan. Saat istirahat, Sangmin tidak mengambil jatah makanan. Ternyata Buna datang ke tempat itu membawa bekal untuk Sangmin. Tentu itu membuat teman-temannya sangat iri. Sangmin dan Buna kemudian pulang berdua. Namun di perjalanan tiba-tiba Sangmin dikeroyok oleh dua orang. Mereka pun dibawa ke kantor polisi. Di situ Sangmin sempat ditahan karena dianggap sebagai mucikari walaupun ia sudah mengatakan kalau wanita ini adalah istrinya. Sangmin lalu memanggil pihak sekolah untuk menjelaskan. Nah, di situ sang wali kelas akhirnya mengetahui kalau Buna dan Sangmin sudah menikah. Keesokan harinya kelas Buna ditunjuk melakukan dekorasi untuk festival. Namun wali kelas itu kemudian menunjuk Buna untuk melukis dinding seorang diri. Sangmin yang tidak tega kemudian meminta sang wali kelas untuk tidak melakukan hal itu. Namun wanita itu tidak peduli. Saat Buna melihat dinding yang akan ia lukis, ternyata ukurannya sangat besar. Keesokan harinya Buna akhirnya mulai melukis dibantu oleh Haewon. Saat sore hari, Sangmin yang tidak tega kemudian datang ke ruang olahraga untuk memperbaiki lukisan Buna. Malam harinya ibu Sangmin datang ke apartemen mereka dan karena hujan, Sangmin meminta ibunya untuk menginap di sini. Dan akhirnya ini pertama kalinya Sangmin dan Buna tidur satu ranjang, namun tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya saat di sekolah, Buna sedikit bingung apakah ia dan Haewon telah melukis cukup banyak. Buna tentu saja tidak tahu kalau sebenarnya Sangmin diam-diam membantunya. Saat mereka sedang melukis, tiba-tiba datang sang wali kelas yang meragukan gambar mereka. Setelah dirasa cukup, Haewon dan Buna pergi ke toilet untuk mencuci tangan. Di situ ternyata geng perempuan itu mendengar percakapan mereka tentang Buna yang sudah menikah dengan Pak Guru Sangmin. Malam harinya Sangmin kembali ke tempat itu untuk memperbaiki lukisannya. Namun kali ini ia dibantu oleh teman-temannya dari universitas. Adik Buna yang berada di toko buku sedang merekam seseorang yang cantik. Namun temannya tidak sengaja merekam Buna dan Jungwoo sedang bersama dan bermesraan. Malam itu Sangmin meminta Buna untuk segera datang ke acara makan bulanan keluarga. Saat sedang mengobrol, adik Buna kemudian menunjukkan sebuah video kepada orang-orang di sana yang memperlihatkan Buna sedang bersama pria lain. Buna sangat malu lalu pergi dari rumah itu. Sangmin kemudian mengejarnya dan ia menemukan Buna sedang berada di taman. Di situ Sangmin tidak marah. Ia menceritakan masa lalunya dulu bersama Buna saat kecil. Lalu ia mengatakan kepada Buna untuk segera kembali karena semua orang akan cemas. Saat ia berada di rumah, Buna mendapat telepon dari Haewon. Ia mengatakan kalau Sangmin selama ini sebenarnya setiap malam pergi ke gedung olahraga untuk memperbaiki gambar Buna. Buna kemudian langsung pergi ke sekolahan untuk melihatnya sendiri. Dan ternyata benar, dinding itu sekarang terlihat sangat indah. Keesokan harinya saat Buna terbangun, ia masuk ke kamar Sangmin dan melihat sebuah surat. Ternyata surat itu adalah milik Buna yang ia kirimkan dulu untuk Sangmin saat ia sedang menjalani wajib militer. Buna baru sadar ternyata cinta pertama Sangmin adalah dirinya. Saat di sekolah, Buna kemudian menemui Jungwoo dan mengatakan kalau ia ingin putus. Kemudian Buna pergi ke gedung olahraga untuk melihat perpisahan Sangmin yang sedang magang. Setelah memberikan kalimat perpisahan, tiba-tiba ketua geng itu meminta Sangmin untuk mengatakan yang sejujurnya tentang Buna. Di depan banyak orang, Sangmin kemudian mengatakan kalau ia memang sudah menikah dengan Buna. Buna terpaksa menikah karena kakeknya sedang sakit. Ia berharap teman-temannya di sekolah tidak mempermasalahkan status Buna. Mendengar perkataan manis Sangmin, Buna kemudian naik ke atas panggung dan mengatakan kalau ia sekarang bukanlah anak kecil lagi dan ia benar-benar menyukai seorang Sangmin. Film ini berakhir bahagia, bahkan pernikahan mereka langgeng sampai Buna kini terlihat seperti ibu-ibu. Dan cerita pun berakhir sampai di sini.